Gelombang demonstrasi yang terjadi dengan berbagai isu, mulai dari tuntutan pembubaran parlemen, penolakan kenaikan pajak, hingga seruan keadilan atas insiden yang merenggut nyawa masyarakat sipil, memunculkan pertanyaan apa faktor menyatukan beragam protes ini. Berbagai pihak, termasuk Mahfud MD, mengajukan hipotesis bahwa fenomena ini bukanlah serangkaian peristiwa yang terisolasi, melainkan manifestasi dari satu akar permasalahan yang sama, yaitu korupsi. Pendapat ini menyoroti bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi semakin parah, bukan pada sistem demokrasi itu sendiri, melainkan praktik yang keliru. Dalam konteks ini korupsi telah melampaui definisinya sebagai tindak pidana ekonomi, di mana korupsi mencakup tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta pelanggaran etika yang merusak kepercayaan publik dan kohesi sosial. Saluran ini menunjukkan sebuah hipotesa tentang bagaimana korupsi adalah penyebab kekacauan belakangan ini, dengan mengurai berbagai jenis korupsi yang pada akhirnya memicu gejolak sosial dan politik yang meluas. Mari kita analisis bersama. Pandangan korupsi sebagai dalang dari gejolak sosial memerlukan definisi yang lebih luas. Saluran ini mengajukan dua dimensi utama korupsi yang saling berkelindan dan secara sinergis menggerus stabilitas sosial, yaitu korupsi klasik dan kontemporer, seperti halnya ekonomi dan non-ekonomi. Pertama, korupsi klasik. Saluran, korupsi finansial diakui sebagai kejahatan yang merugikan keuangan dan merusak perekonomian. Praktik ini memengaruhi harga jasa serta pelayanan publik. Akibatnya, memperlambat upaya pengentasan kemiskinan dan memperlebar jurang ketidaksetaraan. Penyimpangan alokasi dana publik juga merupakan konsekuensi langsung dari korupsi, di mana hal ini menggerogoti hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menciptakan ketidakadilan. Tentu, kondisi ini tidak hanya menimbulkan penderitaan ekonomi, tapi juga menumbuhkan rasa ketidakadilan mendalam, yang menjadi salah satu pemicu utama protes dan gejolak sosial. Kedua, korupsi kontemporer. Selain korupsi finansial, ketidakpuasan publik juga dipicu oleh dimensi korupsi non-ekonomi, seperti penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika publik. Penyalahgunaan wewenang didefinisikan sebagai tindakan pejabat yang melampaui batas kewenangan, mencampuradukan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Tindakan ini merusak prinsip akuntabilitas dan legitimasi, menciptakan persepsi bahwa pemerintah beroperasi di luar kerangka hukum yang transparan. Saluran, salah satu manifestasi paling nyata dari korupsi etika ini adalah fenomena flexing atau pamer kekayaan oleh pejabat publik dan keluarganya di media sosial. Kasus-kasus seperti Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto, dan Andi Pramono menunjukkan bahwa perilaku ini secara langsung menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, flexing menimbulkan kecurigaan bahwa kekayaan tersebut berasal dari sumber yang tidak sah. Lebih jauh, flexing bukan saja melanggar etika, flexing oleh pejabat publik juga visualisasi ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Ketika rakyat dibebani dengan kenaikan harga dan pajak, pamer kemewahan oleh pejabat berfungsi sebagai katalis yang mengubah kekecewaan pasif menjadi kemarahan aktif. Krisis kepercayaan ini bahkan memicu gerakan untuk tidak membayar dan tidak melaporkan SPT pajak, yang merupakan bentuk resistensi publik yang serius. Saluran, dengan melihat dua bentuk korupsi tersebut, selanjutnya mari kita lihat bagaimana korelasinya dengan demonstrasi belakangan ini. Meskipun jika diperhatikan demo yang terjadi memiliki isu yang berbeda-beda, sesungguhnya memiliki satu akar permasalahan yang sama, yakni ketidakpuasan terhadap korupsi dalam berbagai bentuknya. Dalam memantik hipotesis ini, dapat dilihat pada contoh protes kenaikan pajak seperti yang terjadi di Jombang dan Pati. Protes ini dapat disinyalir sebagai contoh dari hubungan antara korupsi dan gejolak sosial, yaitu memicu kemarahan warga yang merasa dibebani pajak tidak wajar saat para koruptor dibiarkan melenggang dan pejabat publik menikmati hasil pajak. Kemarahan masyarakat dapat dilihat pada bagaimana demonstrasi tetap lanjut meski kenaikan pajak di Pati dibatalkan. Kondisi ini merefleksikan situasi di negara Kenya, di mana protes kenaikan pajak berujung pada tuntutan untuk menindak korupsi dan pemborosan anggaran negara. Ini menggarisbawahi argumen bahwa resistensi publik terhadap pajak tidak hanya didorong oleh beban finansial,
tetapi juga oleh persepsi bahwa uang pajak tidak dikelola dengan baik dan justru digunakan untuk memperkaya para elit yang korup, seperti yang terlihat dari fenomena flexing. Kan saluran, gelombang demonstrasi yang marak dan kerap berakhir ricuh adalah sinyal dari krisis kepercayaan publik yang serius. Yang mana gelombang unjuk rasa lahir dari ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyat dan dipicu oleh isu-isu sensitif seperti tunjangan fantastis di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Adanya pembelaan dari sejumlah anggota dewan pun semakin menambah kemarahan publik dengan menyoroti kinerja minim dari para wakil rakyat. Dalam lingkungan yang penuh ketidakpercayaan, protes damai berubah menjadi konfrontasi, menyebabkan hilangnya legitimasi institusi, di mana masyarakat merasa bahwa aspirasinya tidak didengar, dan kericuhan akan dianggap sebagai taktik yang diperlukan untuk menarik perhatian. Sementara itu, interaksi yang tidak nyaman antara pendemo dengan pihak keamanan semakin memperkuat persepsi publik bahwa institusi penegak hukum tidak akuntabel. Siklus ini menciptakan lingkaran setan, di mana korupsi dan ketidakadilan memicu demonstrasi. Respons represif memperburuk krisis kepercayaan, yang pada gilirannya memicu gelombang protes yang lebih besar dan lebih agresif. Dampak jangka panjangnya adalah erosi solidaritas sosial, di mana masyarakat menjadi semakin individualis dan tidak lagi memiliki pegangan yang jelas, sehingga sifat kebersamaan dan gotong royong hanya menjadi retorika belaka. Kan saluran, hipotesis ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah kriminal, tetapi ancaman struktural terhadap stabilitas sosial dan politik. Mahfud MD memperingatkan jika kesenjangan dan ketidakadilan yang dipicu korupsi tidak ditangani secara cepat, Indonesia dapat terancam revolusi sosial. Peringatan ini bukan isapan jempol, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai contoh global, seperti revolusi oranye di Ukraina yang dipicu oleh protes anti-korupsi, atau jutaan orang berhasil turun ke jalan menuntut pemakzulan presiden karena skandal korupsi yang masif, dan banyak contoh lainnya. Tentu, persoalan ini memerlukan respons yang komprehensif dan sistemik, bukan sekadar solusi parsial yang bersifat reaktif. Sebagai bentuk aspirasi dan harapan seperti tuntutan pendemo yang tersebar di media sosial, beberapa poin penguatan saluran ini sebagai strategi sistemik yaitu: penguatan lembaga anti-korupsi, perlindungan pelapor korupsi, reformasi Polri, saluran aspirasi yang efektif, transparansi pelaporan harta kekayaan pejabat, sanksi tegas pelanggaran etika, dan lain sebagainya. Kan saluran, penjabaran ini mengonfirmasi hipotesis bahwa korupsi, dalam definisi multidimensinya, merupakan dalang atau akar permasalahan utama yang memicu berbagai gejolak sosial dan politik di Indonesia. Isu-isu yang beragam, mulai dari legislasi kontroversial, kenaikan pajak yang membebani, hingga tragedi kekerasan aparat yang merenggut nyawa, bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Sebaliknya, semua itu adalah manifestasi dari kegagalan sistemik yang berakar pada korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan etika publik yang buruk. Korupsi telah menciptakan kondisi ketidakadilan dan kesenjangan yang meluas, merusak kepercayaan publik, dan melumpuhkan saluran-saluran demokrasi yang seharusnya efektif. Ketika masyarakat merasa aspirasi mereka diabaikan dan melihat praktik korupsi etika yang mencolok, mereka kehilangan keyakinan pada legitimasi institusi dan beralih ke protes jalanan. Bentrokan yang terjadi adalah cerminan dari krisis kepercayaan yang semakin dalam, yang diperparah oleh respons represif dari aparat keamanan. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus membasmi penyakit utamanya, korupsi.